Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya masih dari Liga Champions dan nih ada tim asal North London yang kembali menang tipis aja dan kemenangan ini memakan korban nih. Sangat disayangkan, tentunya akan menjadi sebuah berita yang sangat-sangat buruk bagi fans The Gunners Arsenal. Nah ini Arsenal, pertama udah kehilangan Martin Odegaard, kemudian kehilangan juga Bukayo Saka. Apakah permainan Arsenal pincang ketika bermain di Champions League ataupun di laga lainnya? Karena kemarin kita lihat juga performa Arsenal ya bisa inilah So-so lah ya. Walaupun di beberapa pertandingan ngebuktiin bahwa Arsenal cukup dewasa dalam menyikapi hilangnya Odegaard. ya. Arteta cukup dewasa juga dalam menyikapi setiap game. Nggak ngotot untuk selalu memegang possession, nggak ngotot untuk selalu nyerang, tapi ketika sudah unggul dia tahu siapa yang harus diganti, how to maintain skor, itu udah semakin mateng. Pilihan pemain terhadap siapa lawan yang akan dihadapi, pergantian pemain seperti apa yang akan membuat tim ini tetap stabil, itu sudah semakin matang diperlihatkan oleh Arteta. Ya mungkin di game terakhir banyak yang menyayangkan fans Arsenal kok terlalu defensif komposisinya. Ada Partey, ada Merino, ada abis itu si Declan Rice, lalu di belakangnya semuanya back juga gitu, nggak ada yang winger dalam posisi backnya. Itu kan juga dipertanyakan melawan Bournemouth, kenapa lo nggak main ofensif gitu kan. Tapi kan kita harus ingat juga Bournemouth bukan tim yang mudah ketika tampil di kandang sendiri. Dan ada kartu merah juga soalnya. Ada kartu merah juga terhadap Saliba. Ya ini masih tahap belajar juga ya bagi si Arteta, ya walaupun udah 4 tahun ya. belajar terus ya. Dia mungkin mau langsung S3 gitu. Langsung pembelajaran terus. Karena kan di musim kemarin tuh gue masih sering melihat beberapa kali salah milih starter, salah milih pergantian pemain. Ketika unggul mereka tetap maksa, akhirnya kena counter, yang kayak gitu-gitunya tuh kan musim lalu masih ketara itu, dan itu yang menurut gua menjadi penyebab kenapa akhirnya mereka kehilangan gelar atas Manchester City gitu. Di musim ini ya sebetulnya sudah mulai diperlihatkan kreativitas memang hilang ketika mereka tanpa Odegaard, tapi paling nggak mereka tetap bisa menang dan mendapatkan hasil yang mereka incar gitu. Ketika tandang ke City ya tetap mereka bisa dapat poin. Melawan Spurs tetap bisa menang. Walaupun kehilangan pemain juga ya, lawan Leicester lawan Spurs. Jadi ya kreativitinya hilang, tapi mengakalinya tuh masih bisa lah. Seenggaknya yang lo incar apa sih, kan pasti tambahan 3 poin kan. Tapi yang gue sesalkan dari para pemain Arsenal adalah sloppiness mereka justru, yang mungkin kesananya ketika lo udah kena banyak pemain cedera, lu kan nggak perlu dong kehilangan pemain karena kartu gitu loh. Sementara ini banyak yang mereka dapatkan. Declan Rice tidak perlu untuk mendapatkan kartu, Trossard tidak perlu mendapatkan kartu, terakhir mungkin Saliba nggak perlu juga mengambil risiko untuk mendapatkan sebuah kartu gitu. Yang wasit udah jelas di awal musim akan bilang saya akan lebih gampang memberikan kartu terhadap hal-hal seperti ini, ya buang-buang bola itu salah satunya, pasti mereka dapat kartu. Jadi ketika lo udah mulai kehilangan orang karena cedera, ditambah lagi ketidakdewasaan lo dalam menyikapi sebuah pertandingan dengan keputusan-keputusan yang menurut gua harusnya tidak dilakukan oleh pemain Arsenal, dan ini yang justru membuat mereka balik lagi nih, akan sulit lagi nih untuk bisa menyaingi City di Liga. Kekalahan mereka lawan itu kan akhirnya udah mengubah komposisi yang tadinya City, nomor 2-nya Arsenal di bursa juara, nomor 3-nya Liverpool. Sekarang nomor 2-nya Liverpool nih, yang di bursa juara 1 tetap City, nomor 2-nya Liverpool, nomor 3 Arsenal turun ke peringkat ketiga dalam bursa juara ya, dari mana-mana yang menyatakan siapa yang bakal menjadi juara, Arsenal tuh justru turun. Jadi ya balik lagi tadi, ini masih menjadi pembelajaran Arteta, tapi juga harus jadi pembelajaran dari pemain-pemain juga ya untuk menyikapi setiap pertandingan. Dan kalau ngeliat Arsenal semalam sih ya dalam beberapa match terakhir lah, khususnya ketika Odegaard nggak ada, mereka lebih berfokus ke area sayap ya kalau serangan. Tapi sayangnya kan kalau tadi malam Saka juga nggak ada tuh. Nggak ada, betul. Sayapnya harus mainin si Gabriel Jesus, walaupun akhirnya dinamis juga ya permainannya. Dan menurut gue sih peluang yang mereka ciptakan tadi malam sih cukup aja gitu. Mereka tetap bisa nyerang dari area tersebut, dari area sayap mereka juga cukup subur. Tapi ya walaupun
untuk created chance-nya untuk konversi jadi golnya itu masih minim menurut gua, karena beberapa kali Martinelli yang masih kayak pas lawan Bournemouth sekalipun kan sebelum terjadinya gol Bournemouth tuh ada peluang betul, dari Martinelli yang sebenarnya bisa dia makan lah seharusnya peluang kayak begitu dengan performa dia yang sebelum itu sebenarnya lagi keangkat juga sempat keangkat, tapi menurut gue itu masih menjadi masalah kalau emang mereka masih nggak akan diperkuat oleh Odegaard dalam beberapa pertandingan mendatang. Menurut gue angka dari para winger ini harus bisa lebih tinggi lagi lah untuk bisa konversi peluang, karena sayang banget peluang yang kayak gitu masih disia-siakan. Menurut gue bisa costly gitu untuk ke depan, harganya mahal banget peluang bisa dilewatin kayak begitu sih. Ya kan di Arsenal juga sebenarnya ada satu nama pemain muda yang menarik, yaitu Ethan Nwaneri. Yang setiap kalau dimainkan diturunkan tuh berani, terus juga bikin peluang juga. Tapi kan kemarin juga ada satu lagi si Luis Kelly. Yes. Luis Kelly ya. Itu kan dua pemain yang sebenarnya bisa jadi pembeda ya, cuman walaupun usianya masih muda banget Iya. gitu ya. Nah, tapi kan ngomongin Arsenal lagi nih. Ada satu pemain yang sudah dipercaya jadi oleh Arteta jadi pemain inti, dibeli dari Italia, tiba-tiba cedera lagi. Di sektor kiri krusial banget perannya. Sempat cetak gol cantik juga. Iya. Siapa lagi kalau bukan Calafiori. Calafiori. Nah, Calafiori nggak ada. Iya. Cedera. Fatal. Gimana? Menurut gua akan sangat berdampak sih ya untuk cederanya Calafiori, bukan karena dari aspek defensif ya, tapi Iya. gua ngeliat semenjak Calafiori jadi starter dipercaya di area back kiri itu juga meningkat, angkanya si Martinelli itu meningkat secara coincidence gitu, angkanya juga meningkat karena secara permainan ini back kiri yang sangat agresif kalau gua ngeliat, bahkan kadang terlalu agresif kalau gua ngeliat. Bukan dari segi pelanggaran yang dia buat, Iya, tapi iya. dari cara dia abis passing larinya kemana, agresif banget, pemain yang benar-benar bisa dibutuhin untuk bisa konversi build up area pertama untuk bisa jadi masuk ke area serangan lawan tuh menurut gue nih pemain yang dibutuhin banget. Tapi sayang sekali kayaknya cederanya juga bukan cedera yang bakal minor-minor aja nih kelihatannya. Gue ngeliatnya juga ngilu banget cederanya semalam kayak gitu, dan menurut gue akan menjadi mimpi buruk sih bagi Arsenal karena kehilangan Odegaard dan Saka aja akan berasa gitu. Iya. Ditambah akhir pekan akan tampil tanpa Saliba dan tanpa si Calafiori juga. Menurut gue dampaknya akan sangat fatal karena lagi-lagi mungkin Arsenal akan terjebak dalam situasi mainin si Zinchenko lagi. Kalau dari segi offense mungkin sama bagusnya, tapi kalau Iya. dari segi defensif menurut gue masih mendingan si Calafiori jauh lah menurut gue. Ya ini kan pemain diambil buat ngimbangin atau menyimbangkan Arsenal yang berat ke kanan ya. Selalu kan lewat Saka, Ben White, Iya. Saka, Ben White. Sementara kirinya betul-betul Martinelli doang itu. Zinchenko di awal mungkin bisa memberikan itu, tapi musim kedua Zinchenko, Kiwior tuh nggak ada yang bisa ngimbangin kapal Arsenal gitu. Makanya masuknya Calafiori tugasnya memang itu, ditaruh di kiri, tapi untuk ngebantu keseimbangan di the whole ship-nya Arsenal gitu di sisi tengah. Ngebantu juga peran dari Martinelli juga di lini depan, dan dia bisa meranin itu dengan sangat luar biasa. Hilangnya dia jelas menjadi pukulan, apalagi nggak ada Saliba ya. Kalau nggak ada Saliba mungkin kalau nggak ada tetap ada Calafiori mungkin halnya berbeda, karena mungkin Timber yang bisa digeser ke posisi kiri. Sementara kanan ya mau nggak mau mainin Ben White lagi tuh di posisi kanan, Timber di posisi kiri, tengahnya masih bisa Calafiori sama Gabriel. Tapi Calafiori nggak ada, mungkin ke tengahnya malah si Timber ya yang bakal ke tengah. Nggak tahu deh Tomiyasu masih bisa main apa, lagi bisa main apa nggak ya? Belum available lagi. Belum Masih available. berat Jadi ya. masih menjadi tanda tanya siapa yang akan tampil di kiri. Tadi Rizal sempat nyinggung Zinchenko. Ya semoga aja dia bisa balik lagi ke performance awal untuk ngebantu lini tengah. Di mana jelas butuh kontribusi pemain belakang yang membantu lini tengah ketika Declan Rice lebih sedikit maju ke depan. Peran pemain yang bisa mengisi itu mau nanti Kiwior, mau nanti Zinchenko, tentunya akan krusial ya perannya untuk di posisi terutama di membantu Declan Rice di sisi tengah. Dan gue nambahin, dan untuk Kiwior menurut gue udah tanda tanya sih ya, karena ketika lawan Bournemouth juga errornya fatal banget, masuk sebagai pemain pengganti dan dia juga yang akhirnya diganti si Kiwior. Menurut gue sangat-sangat riskan lah bagi dia untuk bisa diturunkan lagi untuk musim ini bersama Arsenal, khususnya di pertandingan-pertandingan Premier League. Dan juga kalau untuk Zinchenko ya gue sepakat dari segi ofensif dia emang kuat banget, tapi kalau dari segi defense menurut gue terlalu banyak momen di musim lalu one on one-nya kan dia emang selalu jadi ini ya, musuh dia tuh one on one gitu, terlalu gampang untuk dilewatin lawan. Makanannya Mohamed Salah banget musim lalu di Anfield, dan lawan Leon Bailey juga kesulitan. Menurut gue kenapa gue lebih prefer akhirnya mungkin Timber sih yang bakal main di posisi kiri itu. Untuk Zinchenko menurut gue kurang bisa reliable dari segi defense-nya aja sih kalau menurut gue. Nah, ini dari Inggris udah kelar dulu ya, stop dulu Inggris. Kita sekarang geser dulu ke Italia nih. Ini kita ke kota fashion di mana ada AC Milan yang meraih kemenangan meyakinkan atas klub Brugge dengan skor 3-1, dan Christian Pulisic sosoknya nih kayaknya menjadi pemain kunci ya di bawah asuhan Fonseca. Ya yang dibutuhin dari dia kan memang cuma konsistensi ya. Iya. Kalau dari penampilan sebetulnya kan jarang mengecewakan juga ya. Kalau tiba-tiba dia tampil on top emang keren banget permainan dia. Mau eksekusi set piece-nya bagus, speed dia punya,
vision dia punya. Jadi sebenarnya cukup lengkap gitu. Dan untuk pemain yang berpostur kecil, terlihat mudah digoyang, tapi dia punya body balance yang bagus juga. Jadi sebetulnya nggak heran kalau dia menjadi sosok kunci dari Milan, termasuk yang terutama di posisi depan gitu. Cuma kan Milan kan butuh keseimbangan di semua lini. Kalau kita lihat dari sisi ofensifnya doang ya mungkin Leao, Pulisic itu masih megang peran penting lah ya buat AC Milan. Tapi di lini tengah ya mungkin kalau gue bilang pemain yang paling step up terus di setiap pertandingannya abangnya Eliano. Gianni Reinders ini semakin evolve nih pemain, semakin naik penampilannya, tidak hanya dari sisi defense doang bagusnya, tapi sisi progression ke depannya juga luar biasa. Mirip-mirip Gravenberch ya menurut gue ya. Memotong bola bagus, tapi setelah dapat bola itu dia nggak bingung untuk ngapain, langsung progres ke depan. Dan sekarang juga nyetak gol secara kontinu, itu nunjukin lagi salah satu keokean dia. Gol-golnya juga indah sih menurut gue ya, placing-placingnya simple. 2 gol semalam juga brace-nya gol-gol yang berkualitas. Jadi ya memang sangat dibutuhkan Milan. Walaupun lo tadi bilang meyakinkan mungkin dari skor ya. Tapi dari permainan sebetulnya kemarin agak shaky juga. Bruce tuh peluangnya banyak juga loh. Di awal sebelum mereka kehilangan satu pemain, itu setelah ada VAR ya, dia kehilangan satu pemain, itu terlihat mereka yang lebih mendominasi. Lalu ketika mereka 10 orang bisa cetak gol juga, tapi ya akhirnya setelah lama bermain dengan 10 orang, akhirnya mereka harus kebobolan 2 gol, harusnya malah 4 ya, karena offside juga. Salah satu gol dari AC Milan, gol keempat. Tapi secara overall ya ini yang harus dilakukan sebuah tim. Ketika lo dituntut untuk menang, ya lo akhirnya bisa memenangi pertandingan, dan Milan kemarin bisa memberikan itu. Iya, dan juga kalau emang Pulisic kayaknya musim ini bakal ngelewatin rekor musim lalu ya, karena dari angka kesuburan juga udah subur banget di musim ini. Total kurang lebih 7 gol dia cetak di musim ini, dan di Champions League juga lawan Liverpool juga golin juga kan dia lawan Liverpool. Pertama gol pembuka ya. Iya, gol pembukanya. Jadi menurut gua kalau dia dimainin kayak di posisi itu terus, mungkin sekarang agak ke area yang kanan gitu ya. Kadang dia juga dicoba sebagai nomor 10 atau sebagai sayap kanan, dan dia cukup bisa kontribusi dari segi gol. Menurut gua harus dilanjutin gitu pakem seperti ini, karena yang gua lihat seperti Pulisic kayak gini tuh kayak ngingetin ke pramusim pun dia mainnya kayak gini. Itu gue makanya ngeyakinin banget kayak Fonseca orang yang cocok nih. Tapi di awal musim startnya agak menurun, habis itu sekarang udah mulai bangkit lagi. Tapi menurut gue untuk kedepannya masih akan banyak hasil-hasil yang nggak ketebak dari Milan lah, karena waktu itu juga hasilnya lagi jelek, tiba-tiba lawan Inter bisa menang, tapi habis itu kalah lagi. Jadi menurut gue konsistensi itu masih penting untuk ditemukan bagi tim anak asuhnya Fonseca ini, karena menurut gue apabila mereka bisa ngelanjutin performa Tijani kayak begini terus, bukan nggak mungkin, kayaknya on the right track untuk kedepannya bagi AC Milan tentunya. Tadi Tijani Reinders udah kita bahas. Terus Pulisic udah kita bahas. Ini ada satu nama yang juga menarik, Rafa Leao. Pemain yang kemarin ditarik, nggak lama setelah ditarik justru AC Milan kalah bagus mainnya. Kalah bagus. Nah, ini Rafa Leao, ada apa dengan Rafa Leao? Kenapa ini? Leo ya gitu sih, Leo ya emang ya. Ketika musim kemarin sebetulnya gue udah melihat kemajuan dia dari sisi kedewasaan. Nggak terlalu liar dalam membawa bola, tahu kapan dia harus masuk, kapan dia harus eksekusi tembakan. Dulu kan masih raw banget kan, maunya nembak aja, dapat peluang nembak mulu gitu, tapi dalam posisi terjepit pun dia sering maksa gitu. Tapi musim lalu sebetulnya kedewasaannya udah mulai terlihat, dalam artian tidak maksa lagi. Kayak ya mungkin kita ngeliat Garnacho di awal kan juga begitu kan, masuk nembak padahal posisinya terjepit. Mungkin tapi tipe winger muda kali ya, udah dapat panggung kan. Tapi kemarin kayak nggak works aja semua yang coba dilakuin sama dia gitu, kayak nggak involve sama pemain-pemain yang lain, jadi kayak singit sendirian aja deh itu bermain. Ketika dia keluar malah lebih hidup permainan dari Milan, kolektivitinya, jarak antar pemainnya lebih enak dan lebih jalan. Milan tampil lebih nyaman. Tapi bukan karena Leo keluar juga sih ya. Mungkin kemarin dia not having his day aja. Dia tetap pemain penting buat Milan. Malas juga kali back jagain dia gitu kan, dengan body balance kayak gitu, dengan kecepatan kayak gitu. Sulit juga untuk mengawal dia sebetulnya gitu. Jadi ya menurut gue dia tetap pemain penting, tapi kemarin emang bukan harinya dia ya. Tapi kan dalam beberapa pertandingan terakhir juga dicadangin juga sama Fonseca kan. Apakah ngasih peringatan juga ke Leo bahwa posisi lo nggak aman nih, posisi lo banyak nih pemain yang bisa main di posisi lo gitu. Ya mungkin bagus juga ya ada sentilan kayak gitu dari Fonseca. Sebelumnya kan dia kayaknya udah gue jaminan start lah, mau gue main kayak apa gitu. Ya mungkin dia harus balik lagi
ke yang gue bilang musim kemarin, kedewasaan itu udah harus dia pertahankan. Di musim ini mungkin malesnya yang kelihatan lebih itu ya, tidak ikut membantu bertahan, tidak ikut membantu ketika teman sedang terjepit, dia bantu untuk memberikan opsi operan. Nah mungkin itu yang nggak kita lihat, itu yang mungkin fans United sebel dengan Rashford. Lu jalan-jalan doang, nah itu di musim ini ya mulai terlihat itunya yang menjadi salah satu hal yang paling minus dari Leao. Cuman kalau on the ball ini pemain tetap luar biasa, tetap sulit untuk ditahan. Mungkin off the ball-nya yang harus dia lebih asah lagi. Gimana involvement itu harus lebih dia berikan buat AC Milan untuk menjaga posisinya. Iya, dan juga dari segi decision making ya jelas agak meningkat karena musim lalu menurut gua ada momen yang gue inget banget. Dia udah 1-1 lawan Newcastle, bolanya bukan di shoot biasa, mau di back heel dan back heel-nya nggak kena sekalipun. Itu menurut gue jadi salah satu momen yang dimana dia emang harus berubah dari segi kedewasaan, dari segi decision making tentunya harus berubah. Dan sebenarnya di musim ini juga khususnya di Nations League ya, bersama Portugal gue ngeliat pemain yang berbeda gitu ketika bertanding untuk Portugal dan juga bertanding untuk Milan. Jauh lebih produktif dia ketika bertanding bersama Portugal. Semua bola yang dia pegang tuh kesempatan untuk bisa nembaknya jauh lebih besar lah, tapi kenapa itu nggak bisa terjadi di Milan? Menurut gue itu perlu diubah juga, di-adjust lagi lah permainan dia untuk kedepannya. Tapi kalau ngeliat dari keterlibatan dia emang masih pemain yang bisa dikatakan pemain paling penting yang dimiliki Milan oleh sekarang lah, karena keterlibatan dia di atas lapangan, lu selalu bisa ngandelin dia gitu. Kalau di situasi lu ketekan, lu oper aja ke dia selalu bisa keluar dari tekanan-tekanan kayak gitu, dengan kecepatannya, dengan agility dia, dengan dribbling dia. Jadi menurut gua tetap pemain yang bisa diandalkan, tinggal dia harus meningkatkan produktivitasnya aja sih Leao ini masalah dia. Ya tadi lo ngomong masalah Rafael Leao ketika di Portugal mainnya bagus, di klubnya enggak. Ya ini sama kayak Bruno lah. Gue ngeliatnya kayak ini keinget banget sama Bruno nih. Di MU mainnya begitu, ketika di Portugal produktif. Nah ini udah nih kita Arsenal udah, AC Milan udah, sekarang kita balik lagi dikit nih ke Inggris di mana ada Aston Villa bersama Unai Emery tiba-tiba di Champions League tampil luar biasa. Sekarang juga di peringkat pertama ya dengan 9 poin. Aston Villa. Wow, Aston Villa gue malah ngeliat dia emang kayaknya timnya Emery ini cocok banget untuk sistem turnamen sebetulnya daripada sistem liga untuk di komposisi pemain, karena ini tim yang benar-benar bisa membatasi lawan untuk bisa nembak lah sebenarnya. Tapi walaupun kemarin Bolonya bukan, walaupun udah ditinggal sama pelatihnya, ditinggal sama pemain-pemain kuncinya, identitas permainan mereka gue ngeliat tetap ada gitu. Mereka tetap tim yang atraktif. Tapi kalau Aston Villa yang paling meningkat banget jelas segi ini sih, kedewasaan mereka ya dalam memantau sebuah pertandingan. Terbukti cara menangnya gue ngeliat mirip-mirip gitu, dari menang lawan Bayern Munchen, abis itu menang di pertandingan pertama juga, caranya nggak beda jauh. Mereka tetap main solid, mereka main clinical, dan menurut gue itu bisa di-profit sama pemain mereka. Dan lagi-lagi si Duran ya selalu bisa menjadi pemain yang selalu krusial ketika dia dikasih kesempatan. Dan menurut gue itu kejelian dari Emery, pelatih yang sangat berpengalaman di turnamen kayak begini. Dan gue nggak heran kalau seandainya Aston Villa at least bisa lolos dari peringkat 1-8 secara direct lah, karena ngeliat dari performa dia sangat-sangat cocok untuk sistem turnamen kayak begini kalau gue lihat sih. Kalau Mas Aryo ngeliat Aston Villa under Unai Emery. So Unai Emery juga kita tahu lah, spesialis sudah juara Europa League sama Sevilla kan berapa kali kan. Terus sekarang tiba-tiba dengan Aston Villa Champions League football. Sevilla, Villarreal juga ya. Villarreal juga juara juga di Europa League. Yes. Ya memang ini pelatih yang bagusnya di cup competition. Ketika sama Sevilla kan dia bagus di juara Europa League, tapi di liganya berantakan. Di liganya nggak pernah masuk 4 besar pun menjadi kesulitan tersendiri buat dia gitu. Di Arsenal kan seperti itu juga. Dia sempat bawa ke final juga ya, yang kalah sama Chelsea ya. Sama Chelsea. Iya, kalah sama Chelsea itu bukti bahwa lo bisa membawa tim jauh yang tadinya mungkin nggak banyak tim yang bisa sampai ke situ. Salah satunya Arsenal dibuktiin bisa sampai ke final walaupun kalah. Itu lagi-lagi menunjukin credentials dia untuk sebuah sistem turnamen. Kalau dulu mungkin dia jago dalam meracik home and away pertandingan, tapi kali ini kan lu tidak punya home and away. Lu gimana bisa memaksimalkan semua kesempatan yang ada di depan mata. Perubahan strategi seperti apa, melawan tim-tim seperti apa. Kayaknya sampai matchday 3 kita nggak ngira mereka ada di puncak klasmen kan. Dengan 9 poin baru mereka, mungkin kalau Liverpool nanti menang dia juga 9 poin. Ada Brest di situ, mungkin format baru menjadikan ini jauh lebih seru, jauh lebih atraktif, memberikan kesempatan bagi semua tim untuk bisa meraih kemenangan. Tim-tim besar mencoba untuk memberikan kemenangan besar karena tidak ada head to head. Semuanya yang dihitung adalah jumlah gol dan juga selisih gol. Makanya big scores nongol terus di setiap match day. Suatu bukti lagi bahwa apa yang dimauin UEFA
dengan permainan lebih atraktif, ternyata memang terlihat gitu ya. Ada yang kadang-kadang mencoba tampil defensif ketika tampil away, tapi ketika mereka main home lebih ngotot mainnya. Kalau Aston Villa ya stabil, ya segitu aja permainannya segitu. Aimnya apa nih kita di ujung? Kita mendapatkan poin, kita mendapatkan gol, kita mendapatkan kemenangan. XG-nya nggak pernah gede, tapi tetap mereka bisa mencuri satu gol. Ya kemarin lawan Bayern Munchen, siapa yang ngira sih dia bisa ngalahin Bayern Munchen? Satu dunia tuh kaget tuh. Ternyata mereka bisa ya, tapi ya inilah tim Emery kalau di cup competition selalu membahayakan, walaupun nanti di liganya keteter juga ya, tidak bakal sulit untuk masuk zona Liga Champion lagi. Dan gue melihat tim ini mungkin menjadi salah satu kuda hitam ya untuk masuk ke 16 besar Liga Champions. Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah kejayaan Aston Villa hanyalah kejayaan semu semata dan berakhir tragis seperti Newcastle United, atau pengalaman dari Unai Emery yang akan memberikan mereka perjalanan yang semakin panjang di Champions League? Nah, langsung aja komen, kita akan kembali tentunya dengan perang bintang antara Barcelona menghadapi Bayern Munchen. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.